yang bermula dari sebuah formulir online dengan pilihan jenis kelamin selain pria dan wanita. Kenapa seseorang bisa suka sama jenis? Cowok suka cowok, perempuan suka perempuan. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Sebelumnya boleh perkenalkan nama dulu Kak? Nama saya Kak Maulana Malik Al-Ghifari. Saya berasal dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Zidan Ahmad, saya dari program studi PGSD. Oke Kak, di sini saya akan bertanya terkait LGBT. Kakak termasuk orang pro atau kontra? Kalau kakak sendiri apa? Kalau saya mungkin saya lebih mengarah ke kontra, karena menurut saya tindakan LGBT itu tindakan yang mengarah ke penyimpangan seksual, yang dimana penyimpangan seksual sendiri based on my agama itu tindakan yang betul-betul dilarang oleh agama saya. Dan juga kita ketahui bersama di Indonesia tindakan LGBT itu adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan. Nah seperti itu, terima kasih. Kalau kakak sendiri apa? Ya, kalau menurut saya kontra dengan yang namanya LGBT karena itu sangat tidak dibenarkan, terutama dalam Islam itu kegiatan yang sangat dilarang. Oke Kak, berarti kakak termasuk kontra dalam tindakan LGBT. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Sebelumnya kakak boleh perkenalkan nama dulu? Nama saya Hilman dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Oke Kak, di sini saya akan bertanya terkait LGBT. Kakak termasuk orang pro atau kontra? Saya kontra. Kenapa tuh Kak? Karena menurut saya LGBT itu adalah sebuah penyimpangan orientasi seksual yang tidak bisa kita toleransi. Karena menurut saya dari sekian banyak orientasi seksual, menurut saya itu yang paling lumrah, paling bisa kita toleransi itu adalah heteroseksual, paling normal gitu Kak. Jadi begitu. Oke Kak, kakak berarti termasuk kontra ya Kak? Ya, sangat kontra karena menurut saya itulah sebuah penyimpangan yang tidak bisa kita normalisasikan. Seperti itu. Oke Kak, terima kasih Kak atas waktunya. Iya, sama-sama. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Oh iya, boleh. Sebelumnya kakak boleh perkenalkan nama sama kakak dari prodi apa? Kalau nama saya Zulfikran, saya dari prodi PGSD. Oke, di sini Kak saya akan bertanya terkait tindakan LGBT. Kakak termasuk pro atau kontra? Kalau mengenai LGBT saya kontra sih, karena yang pertama jelas itu dilarang oleh agama kan, itu yang pertama. Yang kedua, LGBT sekarang mungkin sudah merajalela di mana-mana kan, itu jadi keresahan juga bagi masyarakat kan, apalagi sudah pegang-pegang sembarang apa semua kan. Jadi itu maksudnya kami kalau dari saya pribadi tidak mendukung untuk LGBT itu, untuk apalagi yang terjadi pada saat ini mungkin sangat marak dan banyak sekali. Saya rasa itu perlu diatasi begitu. Saya kira itu. Oke Kak, berarti kakak kontra ya dalam tindakan LGBT. Oke Kak, terima kasih ya Kak atas waktunya. Misi Kak. Teman-teman, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan sebelumnya, kebanyakan orang memang kontra terhadap perilaku LGBT. Nah, sebagai mahasiswa psikologi atau mahasiswa bimbingan dan konseling, apakah kita termasuk orang yang pro atau kontra terhadap perilaku LGBT itu sendiri? Nah, untuk mengetahuinya, teman-teman jangan lupa menyaksikan video podcast edukasi kami yang berjudul Pandangan Psikologi terhadap Pro dan Kontra Perilaku LGBT. Selamat menyaksikan. Hai, ketemu lagi bersama saya Anita sebagai host di video podcast edukasi yang akan membahas tentang pro dan kontra LGBT. Oke, di sini saya tidak sendiri, saya bersama langsung dengan narasumber kita, Kak Miftah, yang merupakan S2 di Universitas Negeri Semarang, dan teman saya Dita Azari yang merupakan mahasiswa bimbingan dan konseling. Oke, sebelum lanjut ke pokok pembahasan, kita mau kenalan dulu nih sama narasumber kita pada sore hari ini. Halo Kak. Halo. Apa kabar? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, hai, saya Miftahul Jana, saya alumni S2 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang, dan kesibukan saya sekarang bekerja di SMP Lab School Universitas Tadulako Palu sebagai guru bimbingan dan konseling.
Oke, halo, nama saya Dita Azhari Ramadan. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Tadulako, jurusan Bimbingan dan Konseling. Saat ini saya baru semester 5. Oke, jadi guys, sebenarnya selain mahasiswa S2 di Universitas Negeri Semarang, Kamifta ini juga pernah berkuliah di Universitas Tadulako, S1-nya di situ sebagai senior kami ya pada saat itu kan. Iya benar. Angkatan 2018. 2018 dan Iya. kami angkatan 2022. Iya. Lumayan jauh ya. Oke. Beda berapa tahun ya? 4. Oh banyak. Kakak sekarang umur berapa? Saya sekarang usia 23 tahun. Wow, Bulan Maret kemarin, iya. 23 tahun sudah S2. Iya, sudah 22 tahun lulus S2-nya. Oh, wow. Kita gimana Din? Diusahakan dan didoakan semoga cepat. Amin. Oke, saya rasa cukup ya untuk perkenalannya tadi dengan Kamita dan Dita. Jadi kita langsung aja nih beralih ke topik kita yang sebelumnya, yaitu akan membahas tentang pro dan kontra LGBT. Jadi Kak, sebelumnya sebelum kita mewawancarai Kakak, kita itu udah sempat mewawancarai beberapa masyarakat. Iya. Dan memang mereka kontra nih Kak terhadap LGBT. Kan dengan alasan penyimpangan sosial, ada yang tidak sejalan gitu dengan agama, dan memang tidak ada yang pro sekalipun. Tapi melihat dengan kondisi masih banyak orang yang ternyata terbilang menyukai sesama jenis gitu ya, dibalik kontra-kontranya orang terhadap LGBT ini sendiri. Nah, jadi kalau menurut Kamifta sendiri, Kamifta memandang LGBT itu seperti apa sih secara umumnya? Oke, baik. Jadi langsung saja ya. Iya. Jadi kalau menurut saya LGBT itu ini ya, perilaku yang memang dalam ajaran Islam itu ini dilarang ya. Tetapi kita juga ini tidak boleh langsung membilangkan bahwa hal itu sangat dilarang, karena mereka juga punya hak asasi, karena mereka juga punya HAM seperti itu. Karena menurut HAM itu mereka ini punya hak untuk dirinya seperti itu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa untuk jangan seperti itu, harus berhenti seperti itu, jangan harus kita tinggalkan LGBT. Karena mereka juga punya hak asasi manusia seperti itu. Tetapi dalam agama hal itu sangat-sangat dilarang, dan sudah ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa Allah telah menciptakan perempuan dan laki-laki agar mereka saling mengenal atau saling berpasang-pasangan. Ya, maksudnya berpasang-pasangan ini bahwa perempuan bersama laki-laki, atau jangan sebaliknya seperti itu, perempuan dengan perempuan ataupun laki-laki dan laki-laki. Ya seperti itu. Oke. Berarti statement yang mengatakan bahwa ini adalah penyimpangan sosial, Kakak sendiri tidak ini ya? Iya. Setuju atau tidak setuju? Saya sebenarnya tidak setuju ya, cuman kita tidak boleh juga mengatakan bahwa hal itu sangat besar, sangat tidak boleh seperti itu, karena itu ada HAM-nya. Oke. Yang ngomong-ngomong soal HAM, saya juga sempat sharing di browser di Google kalau memang komunitas LGBT itu di bawah payung hak asasi manusia. Seperti yang Kakak bilang tadi, mereka punya hak untuk mengekspresikan diri, benar, untuk bergaya lah gitu kan. Berarti dari pernyataan kakak menerima masyarakat atau komunitas LGBT itu di masyarakatnya juga? Kalau saya sih saya menerima saja seperti itu. Tetapi alangkah baiknya sebagai kita mahasiswa bimbingan dan konseling atau psikologi itu kita harus bagaimana cara kita untuk mencegah atau mengurangi ataupun mencoba mengajak bersama-sama orang-orang yang telah terjerumus dalam LGBT itu untuk tidak lagi seperti itu. Jadi bagaimana cara kita sebagai mahasiswa BK itu berperan aktif untuk meminimalisir bagaimana banyaknya LGBT di sekitaran kita seperti itu. Kak, tadi kan Kakak sebutkan kita sebagai mahasiswa BK itu harus berperan aktif dalam memberantas mereka itu. Nah, terus kalau untuk mahasiswa BK sendiri itu Kak, bagaimana caranya kita menegur mereka yang sudah terlanjur seperti itu? Kita menegur mereka secara halus, secara kasar, atau kayak ada pendekatan khusus yang akan kita lakukan kepada mereka? Oke, baik Dita, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau
menurut saya sebagai mahasiswa S2 Bimbingan dan Konseling, bagaimana cara kita? Yaitu kita itu harus melakukan pendekatan perilaku. Kita tidak bisa menghakimi mereka atau menegur mereka secara langsung. Kita harus melakukan misalnya konseling secara individual, atau kita menanyakan kepada mereka. Mungkin kaum LGBT ini punya mungkin pengalaman masa lalunya seperti apa sampai mereka seperti itu. Kita harus menanyakan itu, kita harus mengeksplorasi masalah, kita harus memberikan empati kepada mereka. Kita tidak boleh langsung menegur secara kasar. Kita harus memberikan pendekatan-pendekatan yang memikat hati mereka itu, supaya mereka berempati untuk tidak lagi melakukan perilaku tersebut LGBT. Seperti itu. Kita harus secara baik-baik dan profesional dalam melaksanakan tugas kita sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling. Nah, tapi Kak, di sini kan posisinya itu ibaratnya dia kayak teman dekat. Iya, Nah, terus teman dekat. Terus tentu kalau kayak kita kayak teman dekat itu pasti kayak kan perasaan mau tegur dia. Saya takut nanti kalau saya tegur dia tersinggung gitu. Nah, itu berarti kita sebagai mahasiswa BK harus menghilangkan perasaan itu supaya dia bisa kembali seperti maksudnya apa kayak biasa-biasa. Ya, seperti biasa. Oke, jadi tentang persahabatan. Pasti kamu tidak akan melihat temanmu terjerumus di jalan yang salah kan. Jadi seperti itu pasti kamu harus melakukannya dengan baik. Kamu bilang ke dia, ayo kita janganlah kayak begitu lagi. Tapi langsung jangan langsung bilang ke dia dulu, kamu tahu tidak dampak negatifnya dari ini seperti apa, begitu. Kamu tahu tidak bagaimana kedepannya kamu seperti apa kalau kamu terus seperti ini. Kamu ada tidak langkah-langkah yang harus kamu lakukan? Kamu mau seperti ini selama-lamanya kah atau seperti apa? Jadi kamu harus ini dulu bertanya kepada dia. Jangan sampai dia menyinggung perasaannya seperti itu. Kita harus bertanya tapi jangan menyinggung hati seseorang seperti itu. Berbicara tapi tidak menyakiti seseorang seperti itu. Oke. Misalnya nih ya Kak, kalau misalnya kita tegur kan kayak tadi itu kita sudah yang kayak baik-baik, tapi kan belum tentu dia kayak langsung tiba-tiba berubah. Kan pasti masih namanya masih dalam zona-zona nyaman di LGBT itu penyakit nggak sih? Ya, LGBT itu kalau dalam psikologi kalau nggak salah gangguan ya seperti itu. Jadi pada zaman dahulu itu kalau nggak salah itu masuk di gangguan ya. Kalau di apa sih American Psychiater apa ya itu katanya itu LGBT itu gangguan kejiwaan. Nah seperti itu biasanya harus ke ini psikolog, psikiater seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian punya teman seperti itu, kalau misalnya mereka belum bisa ke psikologi atau kalianlah bisa jadi teman curhat untuk mereka, tanyakan kenapa mereka bisa seperti itu. Kan tidak mungkin kalau sekali itu langsung berubah, tidak. Memang semuanya punya proses, semuanya punya tahap. Jadi kalian sebagai teman yang baik jangan bosan-bosan untuk mengingatkan kepada teman-teman kalian atau masyarakat di sekitar kalian kalau ada yang terkena LGBT seperti itu. Sering-seringlah kalian ingatkan bahwa bagaimana dampak buruknya, bagaimana langkah yang harus kita ambil seperti itu. Jadi jangan langsung berharap mereka berubah hari itu juga tidak, karena semuanya butuh proses. Tidak semua hal-hal yang dilakukan harus secara instan dengan kemauan kalian seperti itu. Kita harus memaklumi. Berarti kita harus lebih sabar lagi dan memang harus lebih sering-sering untuk tegur, begitu, diingatkan. Oke. Gini nih, kan saya sama teman saya Dita masih semester 5. Jadi mungkin kita masih kurang ya pengetahuan terkait psikologi ini seperti apa, bimbingan konseling ini seperti apa. Jadi kita mau tanya langsung nih ke Kanita. Menurutnya kakak, orang-orang yang belajar psikologi atau orang yang belajar BK itu
kita ini termasuk orang yang harus pro atau kontra atau bahkan pro kontra gitu terhadap LGBT itu sendiri. Ya oke, baik. Jadi kita itu tidak bisa bilang kontra sama orang yang LGBT. Karena tugas kita sebagai psikolog atau konselor itu, kita harus menerima mereka. Kita harus melayani mereka. Kita harus mengkonseling atau menjadi teman curhat mereka. Mereka mungkin ada beberapa alasan trauma di masa lalu, ataupun masalah keluarga, ataupun masalah-masalah lainnya. Jadi kita tidak boleh menghakimi secara langsung mereka itu mengapa memilih jalan seperti itu. Kita tidak boleh menghakimi, kita harus mencari tahu. Setelah mencari tahu, kita harus mendekati dan memberikan sebaiknya kamu harus seperti apa, kamu harus bagaimana. Kalau langkah yang kamu ambil seperti terus-terusan seperti ini, dampaknya seperti apa. Jadi begitu, kita tidak boleh langsung mengatakan bahwa LGBT itu salah, tidak boleh. Karena kita seorang psikolog atau konselor sekolah, kita harus menerima mengapa mereka seperti itu, dan kita tidak boleh menghakimi, dan langkah kita yaitu bukan mendukung mereka. Jadi kita itu harus mengarahkan mereka dari mungkin yang pro ke LGBT harus ke tidak pro-nya seperti itu, atau mengurangi perilaku LGBT tersebut seperti itu. Oke, kita harus mengarahkan mereka untuk tidak lagi seperti perilaku tersebut. Ya. Berarti memang berat ya tugas kita sebagai konselor atau apa tadi? Konselor atau psikologi. Ya, konselor sekolah apalagi. Ya. Karena memang jujur li, saya sendiri sebelum kesini saya kontra. Kamu kontra sekali. Bahkan kita yang kayak ini enggak betul gitu. Tidak boleh, karena itu tugasnya kita ya sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling, konselor di masa depan ataupun psikologi di masa depan, kita harus tidak boleh menghakimi mereka mengapa seperti itu. Ini tantangan Ya, sendiri tantangan untuk kita semuanya sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling ataupun psikologi di masa depan. Walaupun memang banyak yang kontra, tapi kita harus jadi orang yang tidak Yang pro, tapi penengah, tidak iya kontra. benar, seperti itu penengah ya Netral, istilahnya. netral. Iya, netral, netralnya. Oke. Sekarang last question nih Kak. Iya. Tentang keterkaitan antara kesehatan mental dan orang yang LGBT. Kan nanti kayak di masa depan bisa jadi kita jadi seorang psikologi atau konselor sekolah. Pasti kita akan dihadapkan dengan situasi yang anak-anak mungkin LGBT tiba-tiba datang atau minta saran kayak gimana nih untuk keluar dari sini. Pasti itu kan sulit juga kan untuk kita langsung mengatakan bahwa kamu ini penyakit mental atau gimana. Nah itu kalau dari kakak sendiri, upaya seperti apa sih yang harus kita lakukan untuk tetap menjaga kesehatan mental si klien atau anak yang LGBT ini di luar konteks LGBT-nya mereka? Ya oke, yang telah saya jelaskan tadi itu kita harus melakukan pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku itu sangat berperan penting bagi kita untuk meminimalisir perilaku LGBT tersebut. Seperti itu. Jadi kita harus memperlakukan mereka itu jangan sampai menyinggung hatinya. Seperti itu, kita berkata jangan terlalu ya, jadi kalau mau konseling sama mereka itu harus sangat hati-hati. Jangan langsung menghakimi mereka mengapa mereka seperti itu. Ya, jadi itu kita harus melakukan pendekatan perilaku. Kalian pasti sudah belajar kan tentang pendekatan perilaku? Sudah. Iya. Oke guys, jadi emang ya banyak banget ya tantangan kita kalau kita harus jadi perantara antara pro dan kontra LGBT sendiri. Apalagi tentang kesehatan mental ya, itu kita harus menjaga kesehatan mental seseorang karena kesehatan mental itu sangat penting. Padahal kesehatan mental kita sendiri ini tertekan. Kita harus tetap menjaga kesehatan mental mereka. Benar. Oke. Jadi dia gimana? Habis kontra ada perasaan tiba-tiba pro. Kita tidak boleh juga pro ya, kita harus di tengah-tengah, netral itu. Iya, sesuai dengan yang dikatakan sama kakak tadi, berarti kita harus berada di tengah-tengah. Tidak boleh kontra, tidak boleh juga terlalu pro. Karena kita seorang konselor kan, jadi kita harus menerima mereka untuk curhat Kak, tentang kenapa mereka bisa seperti itu. Kemarin waktu mata kuliah apa ya,
konseling, saya lupa, pokoknya itu kita pelajari tentang itu kaum-kaum yang harus diberlakukan seperti khusus. Ada salah satunya LGBT, anak yatim, kemudian apa sih, orang tua lansia gitu. Mereka tuh punya kelompok khusus seperti itu. Kita pelajari kemarin waktu S2 semester 2 kalau nggak salah gitu. Jadi memang kita pelajari tentang bagaimana perlakuan kita terhadap orang yang LGBT. Berat nggak? Ya, lumayan. Berarti Kak, tugas kita juga sebenarnya harus merangkul mereka. Iya benar, kita harus merangkul, kita tidak boleh menghakimi mereka, mengucilkan, apalagi sampai mereka kesehatan mentalnya terganggu, itu paling salah, tidak boleh. Karena kita sebagai seorang mahasiswa bimbingan konseling, kita tahu kan bagaimana pentingnya kesehatan mental untuk semua orang. Seperti itu kan, kalian sudah belajar kesehatan mental kan? Iya, sudah juga. Oke. Wow, jadi itu ya tentang pro dan kontra LGBT. Saya harap teman-teman yang menonton video ini bisa menarik poin pentingnya tentang bagaimana psikologi memandang LGBT. Jadi kami tidak pro, tidak kontra, tetapi menjadi penengah di antara kedua dan kontra tersebut. Dari kaum atau komunitas LGBT. Oke, jadi kita juga punya fun fact dari kenapa kita buat video edukasi terkait pro dan kontra, ya khususnya tim kami. Jadi kami tuh kemarin sempat scroll TikTok, ada yang tanya tentang masyarakat, kalian pro atau kontra, dan memang masyarakatnya itu Kak yang kayak anak-anak dari fakultas yang lain-lain gitu kan. Dan memang kontra. Iya, benar. Ada komentar yang bilang, coba deh tanya sama anak psikologi. Pasti jawabannya titik. Jadi kita semua tuh kayak penasaran, emangnya kalau anak psikologi kenapa? Kira-kira jawabannya apa? Jadi kita buatlah video edukasi ini tentang bagaimana psikologi memandang LGBT. Jadi harapan kami di sini kalian bisa menarik benang merah dari video podcast edukasi ini dan bisa mengambil hal-hal positif yang sudah kami bagikan, terutama yang kami bagikan tadi itu sangat bermanfaat ya untuk kita berdua, terutama yang tadinya kontra, jadi bisa lebih tahu menempatkan posisi harus seperti apa. Oke, jadi saya rasa cukup ya, dan terima kasih nih sebelumnya buat Kamita yang sudah meluangkan waktunya, buat Dita juga yang udah mau meluangkan waktunya, dan semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa have fun dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, itu aja. Bye-bye.